Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Sahibul Bait Ustadz Yayat, Ustadz Salim, mata'an Allah bituri hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus kepada Al-Habib Akhina Al-Habib Farhan Barakbah, mata'an Allah bituri hayatih. Mudah-mudahan Allah jadikan seorang yang istiqomah dalam berdakwah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta senantiasa membimbing kita semua yang ada di sini, wabil khusus yang kami hormati pula ibu-ibu, para santri, santriwati, bapak-bapak, para pemuda-pemudi. Mudah-mudahan Allah jadikan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Allah jadikan orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Bijahin Nabi wa bibarakati hadhil majlis al-mubarak wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, dari mulai pembacaan salawat, maulid, Allah ijabah. Apa niat hajatnya tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah mendapatkan cucuran rahmat, hidayah, keberkahan, diijabah segala niat hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kampung Cijulang ini, Allah jadikan kampung yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, alhamdulillah di sini didirikan majelis taklim, apa namanya, Hayatul Fatah ya. Mudah-mudahan dengan didirikannya majelis ini, Allah jadikan ini kampung jadi penjaga buat kita semua yang tinggal di bawah gunung ya. Yang biasanya orang tinggal di gunung itu rentan dengan segala macam bencana, tapi mudah-mudahan adanya ini menjadi fondasi penguat buat kampung kita. Allah jadikan kampung yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, kampung yang baik, kampung yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini juga diadakan pengajian tiap hari malam Selasa ya.
Malam apa? Hari Senin. Hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan pengajian yang kita adakan, yang kita hadiri di setiap hari Senin, ya Allah jadikan tanda atau saksi nanti di hari akhir, ya, hari hisab nanti. Sebagian dari kita banyak yang bertanya-tanya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Betul? Ada yang bertanya-tanya, kenapa mau masuk bulan Ramadan tapi kok pengajiannya ditutup, bukannya dibuka? Bukannya bulan Ramadan ini bulan penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh itkun minan nar, ampunan dari Allah, ya, pembebasan daripada api neraka. Tapi kok kenapa kok ditutup pengajiannya? Betul nggak? Ada yang tanya begitu nggak? Ya, padahal pahalanya thalabul ilm ini, ya, sebagaimana kata Rasulullah, hudur fi majlisil ilm afdhalu minal, ya, afdhalu minas shalah alfi rak'atan. Hadir di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ada yang pernah sholat 1000 rakaat? 100 rakaat sehari? Boro-boro, ya. Setahun sekali aja nggak pernah kita sholat 100 rakaat sehari. Ini pahalanya thalabul ilm lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan ditambah lagi kata Rasulullah, wa afdhalun minal wa iyada alfi marid, dan lebih baik daripada mengunjungi orang sakit sebanyak 1000 orang sakit. Kita tahu mengunjungi orang sakit ini, ya, dihapus dosa-dosa kita. Kalau ada orang sakit itu kita kunjungin, kita kasih semangat dia, kita kasih motivasi dia, ya, supaya dia kuat, dia bisa sehat lagi berkat hadirnya kita di situ dengan motivasi itu tadi. Pahalanya, ya, itu dihapus dosa-dosa kita. Dan hadir di majelis ilmu pahalanya seperti orang mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Bu, ada yang pernah, nih kita gini aja dah, dari kita hidup, ya, dari kita kecil sampai sekarang udah 1000 belum mengunjungi orang sakit, ya, mungkin belum 100 juga belum mungkin, ya. Itu pahalanya hadir di majelis ilmu, pahalanya seperti orang mengunjungi, ya, takziah ke orang sakit 1000 orang sakit dan sholat 1000 rakaat. Terus ditambah lagi kata Rasulullah, ya, wa syuhudu alfi jenazah, dan mengiringi jenazah sebanyak 1000 jenazah. Satu jenazah kita ngiringin jenazah itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu, ya, seperti gunung Uhud dijadiin emas. Itu buat kita pahalanya 1 jenazah. Dan kita hadir di majelis ilmu, ya, itu pahalanya seperti 1000 mengantar 1000 jenazah. Berarti 1000 qirot, ya, 1000 gunung Uhud yang dijadikan emas. Gunung Uhud itu besarnya seberapa? Ya, gunung Uhud itu tingginya 1050 kaki dari permukaan bumi. 1050 kaki. Panjangnya 7 kilo gunung Uhud. Itu, ya, kalau kita ngantar jenazah ya,
itu akan nanti akan dijadikan, gunung Uhud itu akan dijadikan emas, dan emas untuk kita gitu. Kalau kita ikut sholatin jenazah, kita baru dapat 2 kilo ya. Kita sholatin terus kita ikut ngiringin nganter sampai ke pekuburan, baru dapat berapa? Baru dapat 2. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu ya, kita dapat pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat, terus dapat pahala 1000 mengunjungi orang sakit dan 1000 jenazah yang kita kunjungi. Kebayang nggak pahalanya luar biasa tuh, ya kan? Terus ada lagi fil hadisil ukhra, di dalam hadis Rasulullah berkata ya, thalabul ilm afdalul minal jihad ya, wa afdalul minas shalah, katanya wa afdalul minal haji fi sabilillah. Hadir di majelis ilmu pahalanya lebih afdol daripada sholat, lebih afdol daripada jihad fi sabilillah ya. Jihad fi sabilillah pahalanya bu nggak ada lain kecuali surga, udah. Terus ditambah lagi lebih afdol daripada haji yang hajinya karena Allah Ta'ala. Hadir di majelis ilmu pahalanya luar biasa kan ya, luar biasa sekali pahalanya hadir di majelis ilmu. Bahkan udah nggak ada tandingan, sampai kata Rasulullah utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahratun minan nar. Tuntutlah ilmu walaupun terhalang antara kamu dan ilmu ya, terhalang lautan api. Lautan api pun ada halangan lautan api, nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu ya. Jadi kita nih udah ada halangan lautan yang ada apinya tuh, kita nggak bisa nyebrang ke sana. Tapi kata Rasulullah ya, itu nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu ya. Jadi kalau ada yang mungkin saya lagi kurang sehat ya, katanya kalau cuman alasan-alasan kecil itu masih nggak diterima aja alasan kayak gitu tuh ya. Apalagi alasan-alasan yang nggak masuk akal, apalagi alasan-alasan yang urusan dunia yang belum tentu jadi ya. Ini kalau saya berangkat nih dapat duit 1 juta nih gitu. Padahal itu belum tentu gitu. Itu nggak diterima alasan seperti itu. Jadi majelis ilmu ini luar biasa sekali pahalanya ya kan. Tapi ada yang tanya nih ya, kan gede tuh pahalanya tuh nuntut ilmu tuh, tapi kok kenapa mau masuk bulan Ramadan kok pengajiannya kok ditutup ya? Jawab jangan. Jawab. Hah? Tapi kenapa kok ditutup? Kan pahalanya gede itu tadi, pahalanya udah luar biasa kayak gitu, kok ditutup? Nanti kita nggak dapat pahala yang gede lagi dong. Hah? Gimana itu? Jawab jangan nih. Hah? Nah, kata para alim ulama ya, al adab agla minal ilm, al adab fauqal ilm. Adab, akhlak, menjaga adab, menjaga sopan santun itu lebih baik daripada ilmu ya. Kita mau masuk bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung. Para alim ulama mengibaratkan bulan Ramadan ini seperti orang tua. Jadi ibarat kita kalau lagi ngaji ya, kita lagi enak-enak baca Al-Quran, ada orang tua, kita datang assalamualaikum, diterusin ngajinya apa selaman dulu sama orang tua, diberhentiin dulu ngajinya, gimana? Hah? Apa ngaji dulu? Ntar dulu bu, ngaji dulu bu saya. Hah? Ngaji dulu apa berhenti dulu ngajinya? Harusnya kan berhenti dulu ya kan? Sambut orang tua, salaman dulu sama orang tua, habis itu ngobrol dulu sama orang tua yang enak sampai orang tuanya ya udah ridho, lanjut lagi ngajinya kan gitu. Nah ini para alim ulama
memberi saran kepada thalabul ilm, ya, itu jaga adab, jaga akhlak, sebagaimana bulan Ramadan yang menghampiri kita. Bulan Ramadan ini datangnya cuma sekali, setahun sekali, ya kan? Begitu juga ibarat kalau ada orang tua datang ke rumah kita, datangnya setahun sekali. Kita lagi ngaji, ya, kita lanjut apa kita berhenti dulu? Pastinya kan kalau kita punya ilmu, kita punya adab, kita tutup dulu Al-Qur'annya, kita sambut orang tua kita, ya kan? Sampai orang tua kita senang, baru habis itu ya dapat ridho dari Allah. Ridho Allah fi ridhoil walidain wa suhtullah fi suhtir walidain. Masuk ke bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti kita masuk di bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, sampai kita mendapatkan pembebasan api neraka. Apalagi bulan Ramadan, ya, napasnya aja ibadah, napasnya kita menjadi napas ibadah. Maka dari itu, ya, dijaga ibu-ibu, bapak-bapak. Masuk bulan Ramadan ini kita paling enggak sedikitnya gembira, gembirakan hati kita, ya, jangan ada kebencian terhadap bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini, ya, diampuninya segala dosa. Sebagaimana para alim ulama, ya, syahrul Ramadan syahrul unzila fihi Al-Quran wa syahrul Ramadan syahrul taubah. Bulan Ramadan ini bulan taubat. Syahrul Ramadan syahrul rizki, bulan tempat turunnya rezeki. Bulan Ramadan bulan lil qada'il hajat, dikabulkan segala hajat-hajat kita duniawi wa ukhrawi, kita tuh diijabah di bulan Ramadan. Pada suatu hari ketika Rasulullah ingin naik ke mimbar, ya, mimbar Rasulullah itu ada 3. Itu ketika Rasulullah mau naik ke mimbar, mimbar pertama Rasulullah mengucapkan amin. Mimbar kedua Rasulullah berkata lagi amin. Mimbar ketiga Rasulullah berkata lagi amin. Kemudian setelah mimbar ketiga Rasulullah turun dari mimbar, ya, nggak jadi menyampaikan tausiahnya. Rasulullah turun dari mimbar. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau tadi naik ke atas mimbar, dari mimbar ke-1 engkau berkata amin, mimbar kedua engkau berkata amin, mimbar ketiga engkau berkata amin, ya Rasulullah, kemudian engkau turun kembali tidak melanjutkan tausiahmu? Rasulullah berkata, ya, ketika aku ingin menaiki mimbar pertama, di situ malaikat Jibril datang menghampiriku seraya berdoa. Buqudun, kata Rasul, kata malaikat Jibril, buqudun man adraka syahrul Ramadan falam yaghfir lahum. Kata malaikat Jibril, celaka, sungguh celaka bagi seseorang yang masuk bulan Ramadan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kata malaikat Jibril, ya, sungguh celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Terus kemudian Rasulullah berkata, malaikat Jibril berkata, "Qul amin ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Amin." Ini yang doa siapa? Yang doa siapa, Bu? Pak? Yang doa malaikat Jibril. Yang aminin Rasulullah. Ya. Kita kalau didoain sekarang gini aja dah. Kita didoain sama ibu kita. Ibu kita bilang, anak cilaka loh, kurang ajar. Ya. Takut gak? Takut gak, Bu? Bu, Pak? Nyambung gak nih ngomong nih? Kita kalau didoain sama orang tua kita, ya,
anak kurang ajar, cilaka lu, ya nggak berbakti kepada kedua orang tua, mudah-mudahan hidup lu nggak bahagia. Kira-kira kita takut gak? Minta maaf gak? Pasti minta maaf kan? Ini yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasulullah. Kira-kira gimana tuh? Kalau masuk nanti bulan Ramadan, ya ibu-ibu, bapak, naudzubillah, mudah-mudahan kita semua doa-doa kita masuk di bulan Ramadan diampunin Allah Subhanahu wa taala ya. Kata malaikat Jibril, sungguh cilaka bagi orang yang masuk di bulan Ramadan sedangkan dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Wa yadkhulun nar wa ab'aghudullah. Kata malaikat Jibril, kemudian tuh orang aku doakan supaya masuk neraka dan jauh dari rahmat Allah. Kata malaikat Jibril. Ya. Rasulullah bilang amin. Kata Rasulullah, amin. Ngeri gak nih? Masuk bulan Ramadan, Bu, Pak, awas, hati-hati. Satu dosa dilipat gandakan. Ya. 70 kali lipat dosa di bulan biasa. Ya, sholat sunnah di bulan Ramadan menjadi ya wajib, menjadi mendapatkan pahala wajib. Ya, sholat sunnah di bulan Ramadan mendapatkan pahala wajib. Terus bagaimana sholat wajibnya? Sholat wajibnya mendapatkan 70 kali lipat pahala wajib. Jadi luar biasa sekali. Ini pahala yang besar begini. Kata para alim ulama, sayang kalau dilewatin. Jadi berhenti dulu taklimnya sebentar. Kita fokus apa? Fokus apa? Fokus maksiat. Fokus apa, Bu? Fokus ibadah. Ya. Kita fokus ibadah sambil kita isi dengan taklim kalau ada waktu. Ya. Nanti kalau ada waktu di sini isi taklim lagi, lanjut lagi taklim, ya. Terus yang kedua, malaikat Jibril ketika Rasulullah naik ke mimbar yang kedua, ya, malaikat Jibril berdoa. Bu, didengerin nggak, Bu? Kalau nggak dengerin berhenti nih. Nah, ini sayang, Bu, masuk bulan Ramadan bekal buat kita supaya kita ibadahnya enak, ya. Ini sebagai motivasi, penyemangat untuk ibadahnya lebih getol, ya. Bukan sibuk ngurusin makanan nanti masuk bulan Ramadan, ya kan? Biasanya itu, ya, mau masuk bulan Ramadan nanti bukanya makan apa ini, ya kan? Kalau orang-orang dulu, ya, masuk habis sahur itu sudah mikirin, ya, bagaimana caranya biar hatam Al-Quran 1 hari gitu. Bisa nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada yang ganggu saya menghatamin Al-Quran. Itu dia minta berdoa sama Allah seperti itu. Bukan ya Allah mudah-mudahan nanti ini apa bukanya makannya enak, ya. Bukannya seperti itu. Tapi para alim ulama, ya, gimana caranya ibadah ini nggak ada yang ganggu, tenang ibadah, ngajinya enak, ya, nggak ngerasain lapar. Terus tadi, ya, ketika Rasulullah melanjutkan naik ke atas mimbar yang kedua, malaikat Jibril berdoa, bughdun man arada, ya, bughdun man arada walidayhi falam yabirra lahuma, bughdun man arada walidayhi au ihdahuma, ya. falam yabirra lahuma. Sungguh cilaka bagi orang-orang yang mempunyai kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia orang tuanya, sedangkan dia tidak mendapatkan pahala daripada birrul walidainnya dia kepada kedua orang tuanya. Jadi mau ibadahnya sempurna, mau ibadahnya diterima sama Allah, ya, yang pertama-tama minta maaf dulu sama kedua orang tua.
khususnya nih yang muda-muda nih, anak-anak muda nih, mau masuk bulan Ramadan, minta maaf dulu. Mumpung masih ada orang tua, ya, minta maaf sama orang tuanya. Kata malaikat Jibril, sungguh celaka bagi itu orang yang punya kedua orang tua ataupun salah satu dari orang tuanya masih ada, masih hidup, sedangkan dia tidak mendapatkan, ya, kasih sayang, tidak bisa memberikan rahmat bagi orang tuanya, menjadikan beban hidup buat orang tuanya. Itu kata malaikat Jibril, sungguh celaka. Fayadkhulun nar wa ab'aghudullahu, katanya. Semoga itu orang masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril, ya. Terus malaikat Jibril bilang, "Qul amin." Rasulullah bilang, "Amin." Ngeri gak? Diaminin nih sama Rasulullah nih, anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, ya. Makanya, ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali kau menduakan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mau masuk bulan Ramadan, minta maaf yang masih ada orang tuanya. Mau masuk bulan Ramadan nih, orang tuanya yang udah nggak ada, ziarahin orang tuanya. Mumpung masih ada waktu nih, berapa hari lagi nih, tinggal berapa hari lagi nih Ramadan nih, hah? Tinggal berapa hari lagi nih? Hari Senin kalau nggak salah, ya. Ya, ziarahin orang tuanya, karena birrul walidain itu tidak terbatas waktu sampai kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, ya, orang tua kita sudah meninggal pun kita masih bisa birrul walidain, ya. Kita masih bisa ziarahin, kita bisa masih kirimin Fatihah, kita bisa kirimin hadiah, terus kita setiap habis sholat kita kirimin Fatihah. Terus yang ketiga, ketika Rasulullah mau naik ke mimbar, ya, itu malaikat Jibril berdoa lagi. Dia bilang, malaikat Jibril, ya, wa man arada wa man adraka dzikirtu indahu falam yusallu alaihi. Sungguh celaka bagi seseorang yang ketika mendengar namamu ya Rasulullah, dia tidak menjawab salam. Dia tidak jawab salam ketika disebut namanya Rasulullah, ya, Allahumma shalli Muhammad, ya, dia nggak jawab salam. Kata malaikat Jibril, ya, fa'adkhulun nar wa ab'aghudullah, ya, maka itu orang mudah-mudahan masuk neraka dan jauh dari rahmat Allah, kata malaikat Jibril. Terus dibilang malaikat Jibril, "Qul amin ya Rasulullah." Rasulullah bilang amin, diaminin sama Rasulullah. Gimana nggak kabul? Yang doa malaikat Jibril, yang amin Rasulullah. Maka mudah-mudahan hati-hati masuk bulan Ramadan, jaga perasaan yang baik, jangan suudon sama para alim ulama khususnya, apalagi sama guru, ya, hati-hati. Guru ini kalau kita buruk sangka sama guru, ya, itu 70 kali lipat dibanding orang biasa dosanya, ya. Kalau kita buruk sangka sama orang biasa, ya, masih ada hisab lagi nanti kenapa gitu. Tapi kalau sama guru, ya, udah kita ambil ilmunya, kita buruk sangka sama dia. Jadi jangan sampai, ya, masuk bulan Ramadan bukan dapat ampunan, malah dapat dosa. Bulan Ramadan, kata Rasulullah, man dakhala Ramadan, ya, futihat abwabal jannah. Bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghulifat abwaban nar, ditutup pintu neraka. Wa sulsilat sayatin, diikat-ikat setan tuh, pada diikat-ikatin, ya. Pintu neraka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat.
ya. Jadi bulan Ramadan neraka tuh ditutup, Pak, Bu. Kalau ada yang masuk neraka artinya apa? Bunuh diri berarti, ya. Pintu neraka ditutup, dia masuk neraka, berarti kan bunuh diri, dia mau nyemplung sendiri berarti. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, dia nggak mau masuk surga. Pintu neraka yang ditutup, dia berbuat maksiat, akhirnya dia bunuh diri, ibaratnya begitu, ya. Jadi jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan bukan masuk surga, malah bunuh diri, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya mudah-mudahan masuk bulan Ramadan nih, ya, kita mulai daripada ibadah-ibadah yang sunnah kita hidupin lagi, ya. Seperti sunnah rawatib. Tahu nggak sunnah rawatib? Tahu. Sunnah rawatib ini ada 12, ya. Man shalla itna asharah fi yaumin wa lailatin, ya. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, ya, di bulan, di siang dan di malam, 12 ini sunnah rawatib. Ini seperti contohnya sholat sunnah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum 2 rakaat sebelum subuh, ya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum setelah duhur, ya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Itu dihidupin lagi, pahalanya dapat pahala wajib, seperti orang sholat wajib pahalanya. Terus kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini namanya sunnah rawatib, yang sunnah yang sudah ditetapkan setelah sholat dan sesudah sholat. Mudah-mudahan, ya, kita sholat kita hidupin lagi sunnah-sunnahnya Rasulullah. Terus kita amalin lagi amal-amal ibadah yang lain seperti sedekah. Tidurnya aja orang puasa dapat dapat pahala. Kenapa tidurnya dapat pahala? Karena para alim ulama berkata, ini orang kalau tidur, ya paling enggak dosanya hilang, paling enggak dia enggak berbuat dosa. Nah di bulan Ramadan, kalau kita nggak berbuat dosa dapat pahala. Kalau kita berbuat dosa, ya awas, hati-hati, ya. Seperti tadi saya bilang, bunuh diri dia kalau kita masuk bulan Ramadan berbuat dosa. Jadi lebih baik tidur daripada nggak bisa beribadah, gitu. Tapi nggak harus tidur terus, ya. Subuh langsung tidur, ya sayang sekali. Nggak dapat ampunan masuk di bulan Ramadan, sampai keluar di bulan Ramadan dia nggak dapat ampunan. Kenapa bulan Ramadan ini dijadikan bulan taubat, ya? Karena di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita tuh bisa lebih giat lagi ibadah di setelah bulan Ramadan, bukan supaya kita giat ibadah di bulan Ramadan, bukan, tapi lebih giat di setelah Ramadan. Makanya turun tuh hadis, turun tuh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, ya, telah aku tetapkan bagi setiap orang mukmin, orang muslim, ya, untuk kalian berpuasa, supaya kalian tuh getol ibadah nanti di setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan, ya, sedikit ini dapat kita jadikan motivasi ke depannya kita masuk bulan Ramadan dengan giat beribadah sampai kita mendapatkan rahmat dari Allah, sampai kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan sampai kita meraih, ya, kebebasan, yaitu itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Mudah-mudahan ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholih
wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil